Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati perangkat desa dan Ketua Pengurus PLTS beserta masyarakat yang bersedia hadir di pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah, pertama kita tidak lupa bersyukur kepada Allah bahwa PLTS kita sudah beroperasi 24 jam setelah mengalami perbaikan selama 7 hari ya Pak ya, 7 hari. Dan sudah 5 hari sudah hidup 24 jam, walaupun kemarin ada sempat mati itu karena ada pembongkaran modul surya yang kasusnya adalah ada kebocoran arus akibat ada air oleh embun atau setelah hujan. Jadi harus diatasi supaya baterai bisa terisi penuh kembali. Kemudian selawat, marilah kita selalu berselawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar. Amin. Jadi sebenarnya saya di sini didampingi oleh Bapak Awal Wahid dalam hal ini sebagai kasih energi baru terbarukan dan ketenaga listrikan kepala seksi di kantor cabang dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di wilayah 2 apa 1 itu? 4 ya. Wilayah 4 ya, yang membawahi Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Maros. Jadi sebenarnya ada 2 hal yang ingin kami sampaikan di sini. Persoalan teknis supaya masyarakat tahu apa yang terjadi dan apa yang akan perlu disiapkan di tahun mendatang. Lalu Pak Awal Wahid menyampaikan bagaimana tata kelola PLTS ini bisa mandiri. Sambil kita tahu aspek teknis karena setiap barang PLTS itu punya umur pakai. Jadi harus ada perawatan. Untuk itu saya jelaskan dulu persoalan teknis ya. Singkatnya, ini sudah final ya Pak ya. Itu baterai terjadi kerusakan sebanyak totalnya 20 baterai rusak dari atau gagal. Jadi dari baterai 65 itu gagal 2, diperbaiki 20, sisanya yang tinggal. Artinya sekitar hampir separuh dari baterai itu sudah rusak selama umur pakai 5 tahun. Sementara umur pakai baterai itu sebenarnya adalah 8 sampai 10 tahun, Pak. Artinya kita tidak bisa mengharapkan baterai itu bisa dipakai 8 tahun tanpa dirawat. Operator sudah saya bekali ilmu bagaimana mengukur ya. Mengukur bukan untuk memperbaiki, akan tetapi mengukur untuk mengetahui yang mana yang rusak. Ya. Supaya kalau bisa saya dampingi secara online, jadi operator ini harus ada handphone yang bisa live dengan saya.
kedepannya ada persoalan di sini langsung saya atasi bersama operator dimanapun saya berada, asal ada sinyal handphone. Kalau bisa dengan kata-kata, kalau enggak dengan video call, ditunjuk langsung, dan selalu berkaitan dengan angka-angka. Artinya dia mengukur ada angka, kalau secara langsungnya pakai handphone jelek, angkanya kabur. Arti kurang lancar nanti pakai tua. Jadi masukan saya, operator harus dibekali handphone dari ketua, pakai tua. Itu catatan yang pertama. Oke. Ini untuk kepentingan kita bersama. Artinya di saat ada masalah itu langsung diatasi. Jangan sampai seperti kemarin sudah parah. Kemudian masalah baterai lagi, tidak menutup kemungkinan biasanya yang tadinya sekitar 40 baterai lagi yang masih kondisi prima, kemungkinan akan rusak lagi mungkin di bulan atau tahun mendatang. Artinya pengalaman saya di beberapa tempat selalu ada masalah di baterai. Dan baterai ini jangan ditunggu terlalu banyak dia rusak. Ibarat kita gotong royong, awalnya banyak, kerja itu ringan. Di saat keluar dari gotong royong beberapa, maka beban kerja itu diberikan kepada yang masih tinggal. Tahun berikutnya, karena dia sudah tambah beban, otomatis baterai itu akan semakin cepat. Tahun ini rusak 2, tahun depan bukan menjadi 4 rusaknya, tapi menjadi tambah 4 lagi jadi 6. Tahun berikutnya jadi 12. Akhirnya mati nih. Nah, bagaimana solusinya? Pertama tadi saya katakan operator tahu dia baterai mana yang rusak. Lalu disampaikan ke saya, ke Pak Ketua Pengelola, bahwa ini rusak. Kamilah akan memikirkan bagaimana solusinya. Saya akan prediksi, misalnya 3 bulan atau 4 bulan lagi PLTS ini akan tidak bisa 24 jam. Nah, tentu ada persiapan. Jadi kalau seandainya rusak, pertama tadi kalau seandainya bisa diatasi oleh operator dengan video call langsung dengan saya, kalau tidak berarti saya harus ke sini. Jadi harus ada komunikasi intinya. Yang kedua, harus ada backup atau istilahnya pengelola harus nabung baterai minimal 1 tahun. Itu tempatnya masih ada. Sekarang yang kosong ada 7 Pak. Ada 7 lagi di rak itu yang kosong. Kalau kita seperti semula berarti masuk 2. Kalau dipulkan lagi itu bisa konsekuensinya ada kemungkinan kita bisa memberikan daya lebih kepada masyarakat di atas 600 watt sekarang. Kira-kira masyarakat suka nggak seperti itu? Kalau dikasih lebih, tapi ada konsekuensi biaya gitu. Nah, sementara yang 600 watt sekarang, kalau kita mengikuti PLTS ini masih kondisi prima semuanya, baru, itu kan ukurannya 600. Nah, sekarang opsinya bagaimana? Apakah supaya PLTS-nya lebih awet diturunkan wattnya, atau tetap 600 tetapi iurannya disesuaikan? Ibaratnya sekarang seperti PLN kan selalu ada penyesuaian tarif. Ini selama 5 tahun tidak ada penyesuaian tarif karena ada faktor inflasi, barang itu naik terus, yang layanan juga semakin mahal, maka masyarakat harus siap tapi tidak memberatkan. Nah, silakanlah berdiskusi. Targetnya adalah bagaimana kita menyiapkan baterai, menabung baterai itu minimal baterai itu 2 baterai 1 tahun. Tujuannya kalau kita sudah menabung baterai, kondisi PLTS setiap tahun dalam kondisi sama dengan baru bahkan lebih.
Sementara masyarakat kebutuhannya semakin tinggi, walaupun tetap 600, tetapi pasti ada rumah baru. Toh, jadi kita pengelola harus siap energinya di PLTS selalu di atas kebutuhan masyarakat. Walaupun 600 sekarang itu pola masyarakat akan meningkat penggunanya, apalagi ini 24 jam. Pasti yang tadinya tidak ada TV, beli TV itu begitu. Jadi harus ada persiapan. Karena kita mengelolanya, tujuan kita kan mandiri ini. Artinya, dan saya dapat kabar lagi, itu kan PLTS ini kan diserahkan kementerian ke bupati. Artinya itu aset kabupaten, bukan desa. Tapi ada wacana bupati akan serahkan ke desa. Kalau sudah diserahkan ke desa, itu boleh menggunakan dana desa langsung, karena itu adalah aset desa kalau diserahkan. Tapi kalau tidak diserahkan tidak boleh nih. Harus masyarakat yang memperbaiki, yang menggunakan gitu. Jangan pula kita nanti dikasih mobil sama Pak Bupati, tahu-tahu di tengah jalan mogok, baterainya rusak, telepon Pak Bupati. Pak Bupati, ini baterai mobil yang Bapak kasih kemarin rusak, minta duit dong beli baterai. Kan nggak etis. Kita yang pakai, harusnya kita yang merawat. Kalau tidak, kita juga ya akan rugi. Karena perawatan ini harus cepat. Kebutuhan listrik tidak bisa ditunda-tunda. Apalagi mau masuk bulan Ramadan ini ya, harus hidup siang malam. Kira-kira itulah yang perlu saya sampaikan. Saya ulangi-ulangi, poinnya adalah bagaimana PLTS kita itu bisa berlanjut. Tidak 3 tahun, tapi selamanya itu. Kita siap. Kalau persoalan baterai habis masa pakainya karena sudah tabung baterai, tidak perlu sebenarnya saya kesini lagi. Ada masalah, tinggal dikumpulkan aja baterai yang rusak itu. Nanti dirapel 2 tahun lagi, boleh nggak apa-apa. Tapi ya harus ada pengganti baterai baru. Yang itu jumlahnya saya hitung harus masuk 2 baterai 1 tahun. 1 tahun ya. Nah, untuk itu persoalan ini ada 2 opsi. Kalau laju kerusakan baterai itu diperlambat, seperti baru kemarin, lambat kan baru 3 tahun baru rusak, bisa. Tapi daya masyarakat harus diturunkan. Atau tetap begini dan akan bisa naik malah kalau masyarakat mau berinvestasi dengan cara menaikkan iuran untuk nabung beli baterai. Kira-kira bisa dipahami? Dan berapa besarannya? Silakan kesanggupan sampaikan nanti oleh Pak Ketua Pengelola PLTS. Saya kira mungkin itu lebih dan kurang nanti bisa ditanya kembali, dan kalau ada penyampaian saya salah, mohon saya dimaafkan. Menyangkut masalah panelnya itu, Pak. Oh ya, kalau untuk panel kemarin itu kan kasusnya sebenarnya kerusakan baterai ini selalu baterai kosong, dan baterai ada terisi karena BMS-nya rusak, jadi dia tidak bisa keluar. Sementara yang masih berfungsi, baterai banyak yang drop. Kenapa? Karena STP-nya error. Error itu kodenya 3501, kita baca di buku manual bersama operator. Artinya ada kebocoran arus di modul surya. Dan awalnya kita pikir hanya 1. Lalu waktu itu pagi hujan. Setelah hujan tidak ada pengecasan. Langsung kita tengok lagi, rupanya semua STP ada modul yang rusak. Dan kita kumpulkan, dapatlah 50. Rupanya, pagi tadi kita periksa lagi, error lagi itu STP. Dan diperiksa, masih ada yang bocor. Tapi kalau diamati secara sekilas nggak kelihatan nih. Tapi kalau diperhatikan dengan teliti, ada. Dan kabar dari operator itu ada sekitar 70 sekarang yang rusak. Nah, itu juga akan membebani
PLTS karena pengisiannya tidak sempurna. Tidak sempurna nih. Namun saya tetap bisa jamin kalau PLTS ini selalu dilaporkan kondisinya, itu insya Allah dengan 600 watt nih tetap masih aman untuk 24 jam. Dan masyarakat secara umum mohon bersabar, mungkin di tahun depan di saat PLTS-nya sudah siap kuat sempurna setelah diganti juga modul yang diusahakan dimediasi oleh Pak Awal Wahid nanti, dan saya bantu juga mengkonsep narasi-narasinya untuk bentuk surat pengaduan dari sini ke Pak Bupati dan diteruskan ke kementerian. Kementerian akan klaim garansi kepada kontraktor PT Inti. Jadi mudah-mudahan proses ini berlangsung lancar. Walaupun lancar, ini prosesnya bukan sebentar Pak, karena birokrasinya cukup panjang. Biasanya ini kalau klaim garansi habiskan waktu paling cepat 6 bulan biasanya. Namun kita tidak ada masalah itu. Itu gunanya untuk persiapan kita tahun ke depan. Misalnya kalau PLTS ingin berproduksi es misalnya, untuk saat ini saya izinkan 3 freezer Pak. Boleh jalan 3 freezer untuk memenuhi kebutuhan es masyarakat atau untuk nelayan. Jadi energinya itu sekitar 10.000 untuk penambahan dan freezer itu saya kira cukup. Namun nanti tetap saya evaluasi PLTS-nya setiap ada diperlukan. Jadi tidak ada masalah nih kalau seandainya PLTS ini kita jaga bersama, masyarakat berhemat. Kalau ada lampu mau tidur, lampu luar atau 1 lampu di dalam cukup nih. Jangan dihidupkan semua. Dan saya lihat siang hari masih ada warga yang menghidupkan lampu di siang hari. Saya lihat itu kira-kira kurang nggak wattnya itu? Pasti berlebih. Mesti ditanya itu. Ini mubazir pasti lebih. Mau dikasih 300 nggak? Gitu kan? Mau nggak gitu? Karena itu walaupun masih ada sisa, kita harus menjaga PLTS. Semakin hemat kita memakai listrik, PLTS semakin aman nih. Jadi nggak usah khawatir. Insya Allah kedepannya saya akan selalu dampingi pengelola di sini karena kami di sini punya komitmen untuk itu. Jadi tidak ada masalah modul, insya Allah akan kita proses Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada saya berikan ke Pak Ketua. Semua di Indonesia ini berapa banyak baterai seperti itu? Kalau rusak sedikit, tidak ada arusnya, padahal baterai di dalam masih baik. Kadang BMS-nya saja yang rusak, kadang selnya yang bermasalah. Itu baterai cukup canggih. Kalau ada masalah sedikit saja di dalam baterai itu tidak mau keluar arusnya, tidak berfungsi nih. Walaupun lampunya hidup semua. Dan metode menentukan dia baik cuma 2 indikatornya. Yang pertama di saat sekarang diukur pakai DC klemeter untuk mengukur arus, itu baterainya ada arus. Kalau tidak ada, kita tunggu nanti jam 1. Kalau nggak ada juga jam 2. Kalau nggak ada juga sudah. Baterainya perhatikan lagi di malam hari. Oh mungkin karena penuh dia nggak ngisi kan. Kita cek lagi. Kalau dia penuh berarti kalau di malam hari pasti keluar. Diukur lagi. Oh nggak keluar kan. Lalu diukur lagi jam sekian nggak keluar seharian. Baru bisa disimpulkan baterai itu rusak. Nah baterai yang saya kirim ke PLTS itu sudah melalui perbaikan dan kualitasnya seperti yang sudah saya perbaiki ini. Ada pertanyaan lagi? Mas, terkait tadi yang operasional siang. Ya. Tadi kan kalau bisa masyarakat disuruh sehemat mungkin menghemat listrik. Maksudnya tadi kan pemborosan kalau menyala siang, Mas. Ya. Pertanyaan saya, apakah tidak ada arus balik yang ke rumah ini ketika misalnya di siang hari itu tidak ada lampu warga yang menyala? Kan kalau pemikiran minum saya,
Kalau tidak ada yang menyala di rumah warga atau di pelanggan, otomatis kan tidak ada strum yang terserap. Ya, apakah tidak berpengaruh ke baterai pusat ini kalau tidak ada yang menyala? Jadi perlu saya klarifikasi, ini persoalan bukan masalah siang yang dimatikan, tidak. Saya melarang justru kalau siang dimatikan. Karena kalau siang dimatikan, nanti bebannya akan banyak di malam hari. Justru itu yang berbahaya, akan berdampak kepada baterai terlalu berat. Kalau hidup siang, untuk kebutuhan listrik siang, masyarakat akan berhemat. Ini pulsa malam ini tidak saya habiskan, karena besok mau nonton ada acara sinetron, misalnya toh. Ini sangat membantu PLTS, karena di saat siang hari, itu energi yang kita terima dari solar cell itu langsung diterima oleh STP, itu langsung masuk ke warga tanpa melalui inverter kuning dan baterai. Ya, yang saya katakan tadi sebenarnya adalah jangan menggunakan sesuatu yang tidak perlu. Karena siang hari saya lihat lampu ada hidup, Pak. Berarti rumah yang bersangkutan kelebihan daya, karena nggak habis untuk apa dimatikan kontaknya kalau nggak siang hari, nggak habis juga katanya, berarti harus dikurangi itu. Jadi kalau siang mas tetap harus dimatikan. Ya, harus dihidupkan PLTS-nya. Tapi yang lampu di rumah dimatikan. Iya, jangan dihidupkan siang hari. Siang hari di depan masih hidup di depan. Tidak ada hubungan. Jadi dalam hal ini hanya anjuran. Artinya menggunakan lampu itu seperlunya pola berhemat, karena kita ini hidup PLTS-nya 24 jam. Kalau kita tidak berhemat, tetangga masih hidup lampunya, kita sudah mati nih. Ya itu saja sih sebenarnya. Sebenarnya untuk PLTS tidak begitu pengaruh kalau di siang hari. Kalau di malam, maksudnya malam hari, kalau mau tidur jangan hidupkan lampu semua, supaya limiter nggak habis, besok siang bisa nonton TV. Begitu maksud saya. Jadi supaya beban itu secara otomatis akan pindah ke siang hari, akan membantu PLTS di malam hari turun. Dan itu sebenarnya sudah saya lihat datanya di semua wilayah. Kalau PLTS-nya hanya hidup malam, beban puncaknya nggak ada turun-turun. Dari pertama hidup sampai jam 11 mati, di puncak terus dia. Tapi kalau sudah dihidupkan, mulai berubah grafiknya. Sudah begini. Dan puncaknya tadi sudah di bawah, minimal 10-20% berkurang. Dan berkurangnya itu pindahnya ke mana? Di siang hari nih. Paham ya maksudnya? Jadi itu sangat membantu PLTS, maka jangan matikan PLTS. Kalau dia mati, biar aja dia mati sendiri. Sudah. Nggak ada campur tangan operator kecuali lampu jalan mungkin. Siang hari matikan lampu jalan. Tapi masyarakat yang menghidupkan lampu di depan rumah, di tepi jalan, itu sangat membantu masyarakat juga. Atau pengelola. Karena pengelola kabarnya ingin nambah lampu jalan. Kalau sudah ada lampu di depan rumah kita, berapa dikasih lampu jalan? Toh jalannya terang, gitu? Nah itu penting Pak. Jadi masyarakat malam hari lampu di depan rumah jangan dimatikan supaya jalannya terang. Kalau pelit, berarti pengelola bikin lampu jalan. Nah itu biaya lagi dan ada energi lagi di situ yang seharusnya bisa dihemat. Kira-kira itu Pak. Nanti boleh ditanya lagi, mungkin sesinya Pak Ketua Pengelola yang sampaikan. Saya tutup dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.